Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah anak-anak sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita ketetapan iman, kesehatan, sehingga pada detik ini sampai hari ini kita masih bersemangat, kita masih bisa menjalankan ibadah-ibadah yang telah Allah wajibkan kepada diri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemudahan, memberikan kita jalan keluar meskipun mungkin pandemi ini masih berada di tengah-tengah kita. Ya, jadi meskipun kondisinya masih diliputi pandemi, kita patut bersyukur masih diberikan kemudahan, kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, sebentar lagi tamu istimewa ini akan datang pada diri kita. 14 hari lagi, insya Allah, bulan yang begitu kita nanti-nantikan itu akan menghampiri diri kita. Bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang di dalamnya terdapat kewajiban untuk puasa. Di mana dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda bahwasanya di dalam surga terdapat 8 pintu. Salah satunya bernama Ar-Royan, yang tidak dapat memasukinya selain orang-orang yang berpuasa. Dan di bulan Ramadan, ibadah ini lebih dikhususkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga layak bahwasanya kaum muslimin merindukan bulan ini. Lebih-lebih nanti Allah Subhanahu wa taala juga melipat gandakan ganjaran semua amal soleh. Apakah itu sholat kita, apakah itu baca Al-Quran kita, apakah itu sedekah kita, dan lain sebagainya. Ya. Cuman pertanyaannya, apakah kita benar-benar rindu? Sudah rindu belum dengan bulan yang begitu istimewa ini? Sudah. Benar? Apa coba buktinya? Ya. Kalau kita benar rindu dengan bulan Ramadan, coba kita kenali, ya. Kita perhatikan diri kita. Apakah kita benar-benar merindukan bulan ini? Adakah di antara kita yang pernah merasa rindu, merasa kangen untuk pergi ke tempat, ke rumahnya kakek atau nenek kita? Pernah? Yes, ya. Pernah, jelas ya. Apalagi setelah sekian lama, sekian bulan, sekian tahun tidak mudik, tidak pulang kampung, tentunya kita memendam rasa rindu untuk pulang ke rumah kakek atau nenek kita. Nah, anak-anakku sekalian, kira-kira di saat kita pengen ke rumah kakek atau ke rumah nenek, ya, dalam jangka waktu yang cukup lama, ya. Kalau mungkin satu hari gitu ya, mungkin tidak menjadi permasalahan ya. Tapi kalau kita ke rumah kakek atau ke rumah nenek, misalkan seminggu atau 2 minggu, kira-kira apa yang
kita lakukan? Apakah langsung berangkat begitu aja? Ya bawa tas langsung naik kendaraan langsung berangkat? Enggak lah ya. Apa yang kita lakukan? Iya, kita biasanya mempersiapkan diri, mempersiapkan bekalnya, mempersiapkan kira-kira apa ya yang akan saya lakukan nanti di rumah kakek atau nenek ya. Apalagi waktunya lama ya. Kalau cuma sehari mungkin kita persiapannya mungkin cuma sebentar aja ya. Kenapa? Apalagi kalau tidak menginap ya, mungkin persiapannya hanya sekedarnya saja. Tapi kalau menginap berhari-hari ya, kita butuh mempersiapkan ya. Kenapa kita mempersiapkan? Iya, karena kalau tidak kita persiapkan, kemudian kita langsung berangkat ke rumah kakek atau ke rumah nenek dalam 7 hari atau 14 hari ya. Apa yang terjadi? Ya, 1 hari, 2 hari tidak terasa. Hari yang ketiga baru kita merasa apa? Merasa apa? Apa ya yang dilakukan? Apa ya yang harus saya kerjakan? Ya, akhirnya yang terjadi apa? Iya, rasa bosan. Akhirnya pingin apa? Pulang. Umi, pulang Mi. Ayah, pulang ya. Kenapa? Bosan kita. Kenapa kok bosan? Karena tidak ada yang dikerjakan. Kenapa nggak ada yang dikerjakan? Karena tidak dipersiapkan. Ya, coba kalau kita persiapkan. Ya, misalkan nanti saya ke rumah kakek atau ke rumah nenek, pengen mancing. Wah, ya, pengen mancing sama kakek. Ya, kakek seneng ini, jak mancing. Ya, oke, kita tahu bahwasanya di sana, di rumah kakek atau di rumah nenek tidak ada pancingnya, maka kita persiapkan, kita bawa, wah ini pancing untuk saya, ini pancing untuk ayah, ini pancing untuk kakek, ini pancing untuk adik. Wah, ya kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya, nanti berangkatnya pakai apa? Sandal atau sepatu? Wah, kita persiapkan juga. Sehingga ketika di rumah kakek atau nenek, kita sudah punya rencana. Nanti hari keberapa kita pergi ke tempat pemancingan A. Nanti hari berapa kita pergi ke tempat pemancingan B. Atau pergi ke tempat atau ke kolamnya siapa gitu ya. Kita sudah punya rencana ya. Sehingga hari-hari itu kita isi dengan sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena kita sudah merencanakan, kita sudah menyiapkannya sebaik-baiknya. Sehingga di akhir ketika mau pulang, kita begitu berat. Aduh, kok sudah mau pulang ya? Pengen berlama-lama padahal di rumah kakek atau di rumah nenek. Kenapa? Karena kita sudah menyiapkan berbagai macam kegiatan, berbagai macam acara, berbagai macam aktivitas di rumah kakek atau di rumah nenek ya. Sehingga ketika mau pulang kita berat, sehingga kita merasa apa? Sedih. Aduh, kok sudah mau pulang ya? Duh, sebentar lagi pulang. Ya, itu kalau kita benar-benar rindu dan kita mempersiapkannya. Tapi kalau kita tidak mempersiapkannya, yang terjadi adalah itu tadi. Ya, baru 2 hari, ya, bahkan mungkin baru sehari sudah merasa bosan. Akhirnya pengen pulang, kok mau pulang, pokoknya sekarang mau pulang, gitu kan ya. Kenapa? Karena mainan kita ditinggal di
rumah. Kita ingat-ingat, waduh, nggak bisa main-main ini. Kenapa? Karena ditinggal di rumah, nggak dipersiapkan, nggak dibawa di rumah kakek atau di rumah nenek. Jadi anak-anakku sekalian, ada tiga hal bukti bahwasanya kita ini benar-benar rindu sama Ramadan. Ya, kira-kira kalau kita punya tiga-tiganya, insya Allah kita benar-benar rindu sama Ramadan. Tapi kalau belum ada tiga-tiganya ini, ya patut dipertanyakan nanti ya, kerinduan kita benar apa palsu ya. Apa aja itu? Yang pertama adalah kita mengharap, kita berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan. Sudah belum kita berdoa kepada Allah? Ya Allah, pertemukan aku ya Allah dengan Ramadan tahun ini ya Allah. Ya. Sudah belum? Ya. Kalau belum, ya saya ingatkan untuk diri saya sendiri juga, mari kita sama-sama mohon kepada Allah SWT untuk dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Kemudian yang kedua yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan ilmunya terkait seputar Ramadan. Sebatas keperluan kita. Ya, kira-kira kita nanti ibadahnya apa aja? Misalkan puasa, misalkan tarawih, ya paling tidak kita sudah mengetahui hukum-hukumnya, tata caranya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, seperti tadi di rumah kakek atau di rumah nenek, kita punya rencana, kita punya target. Kira-kira nanti di bulan Ramadan kita mau ngapain ini? Puasa lah, wah. Iya, maksudnya selain puasa, ya selain puasa kita punya target apa kira-kira? Ya, apakah misalkan mau menambah hafalan atau mungkin mau menghatamkan Al-Quran yang sebelumnya mungkin belum pernah khatam, nanti di bulan Ramadan mau kita khatamkan, atau mungkin kita pengen membuat tulisan yang sebelumnya belum pernah nulis, atau mungkin nulis tapi belum jadi-jadi, kita pengen buat tulisan cerita mungkin ya singkat ya yang bisa kita bagikan kepada orang lain, atau mungkin ada buku-buku yang ingin kita baca. Ya ini ya. Jadi yang ketiga, kita memasang target. Kita punya target, punya rencana kira-kira kegiatan selama Ramadan itu apa ya? Tentunya selain puasa. Ya. Sehingga kita mengisi bulan Ramadan itu benar-benar merasa senang, ya, merasa senang. Sebagaimana ketika kita pergi ke rumah kakek atau ke rumah nenek, betul-betul kita rencanakan kegiatannya apa, kita persiapkan, ya. Kalau pengen mancing ya kita persiapkan kailnya sebaik-baiknya, sehingga ketika di rumah kakek, ketika di rumah nenek, kita mengisi hari-harinya itu dengan begitu menyenangkan. Demikian juga Ramadan, kalau tidak kita persiapkan agendanya, kegiatannya, aktivitasnya, rencananya, maka nanti di bulan Ramadan kita akan merasa bosan, kok lama ya Ramadan, aduh masih hari pertama, dihitung lagi masih hari kedua, dihitung lagi, aduh lah gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada target, tidak ada rencana. Ya, semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita, mempertemukan kita pada Ramadan tahun ini, dan menjadikan Ramadan tahun ini
begitu bermakna dan sebagai pelebur dosa-dosa kita. Demikian anak-anakku sekalian, 3 tadi yang perlu diingat. Yang pertama adalah kita memohon, kita meminta kepada Allah SWT agar dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Kemudian yang kedua, kita persiapkan ilmu kita. Dan yang ketiga, kita persiapkan rencana-rencana kegiatan dalam mengisi Ramadan. Agar Ramadan ini benar-benar kita sambut dengan begitu rasa bahagia, rasa senang. Sehingga ketika Ramadan itu mau pergi, kita merasa berat. Aduh, kok sudah mau pergi ya? Aduh, kok sudah mau meninggalkan kita ya? Ya, seperti kita kalau mau meninggalkan rumah kakek atau nenek, di mana kita sudah merasa senang, merasa asik di dalamnya. Mungkin itu aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.